panik juga soalnya kan dibilangnya kan ginjal bocor terus Dia pipisnya itu udah merah, Dok. Katanya kalau anak usia perempuan di atas 7 tahun itu kalau autoimun biasanya lupus. Ini saya bareng Keisha dan mamanya Ibu Noni. Nah, Keisha ini seorang pengidap penyakit sindroma nefrotik nih. Buat teman-teman yang belum tahu, kita akan coba ngobrol. Seorang Keisha, seorang pelajar 17 tahun ya. Keisha betul ya? iya iya Ya, betul dok. 17 tahun dan ini ceritanya tentang penyakit ginjal sindroma nefrotik. Nah, Keisha dan Bu Noni, thank you banget atas waktunya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar masalah ginjal. Boleh ceritain nggak sih kira-kira didiagnosanya tahun kapan, terus juga gejala awal yang mungkin dirasain kok bisa tiba-tiba mengarah ke sindroma nefrotik nih? Pasti ada cerita yang sebenarnya agak menakutkan ya mungkin ya, tapi kita coba sharing buat teman-teman. Silakan, Keisha. Sebenarnya, Dok, diagnosa awalnya itu 2022, Dok. 2022. Oke. Sindrom nefrotiknya, Dok, Hmm, menunjukkan gejala di Desember 2022. Jadi I mungkin see. timelinenya Kesa kurang mengerti, jadi biar saya jelaskan di sini, Nggak Dok, apa-apa, ya. Bu Noni, boleh silakan. Iya, ya, oke. Setelah itu diberi obat khusus untuk sindrom nefrotik, tapi tidak menunjukkan perubahan, Dok. Tetap ada kebocoran protein itu +4 selama berapa bulan berturut-turut. Lalu sampai pada dia Kesha lumpuh, Dok, nggak bisa jalan. Nggak I bisa see. jalan, lantas setelah padahal sudah rajin konsumsi obat, waktu bulan 6 itu dia tiba-tiba kejang, Dok. Kejang, lantas kami bawa ke UGD, lantas di UGD dia pipisnya itu udah merah, Dok. Udah merah, Oke. udah menunjukkan ada darah begitu, lantas dokter curiga. Biasanya katanya kalau anak usia perempuan di atas 7 tahun itu kalau autoimun biasanya lupus. Katanya begitu, dan selama ini kayak saya emang belum pernah dites untuk lupus, cuma bilangnya aja autoimun, sindrom Oke. nefrotik karena autoimun. Jadi dokter di sana yang di rumah sakit tipe A, yang rumah sakit besar, akhirnya berinisiatif untuk tes Kesha lupus dan ternyata hasilnya positif, Dok. Di situ dokter sudah bilang, oh ini sepertinya dia sindrom nefrotik akibat lupus nefritis, Dok. Tapi saat itu ginjalnya sudah, jadi dia harus cuci darah saat itu, Dok. Baik. Thank you, Bu Noni, ceritanya. Nah, sedikit intermezzo buat teman-teman mungkin yang belum familiar ya, Bu ya, Keisha, dengan istilah penyakit ini. Jadi, sindroma nefrotik itu penyakit autoimun. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar penyakit autoimun adalah di mana sistem imun kita yang harusnya melindungi kita malah menyerang tubuh kita ya, Bu dan Keisha ya. Nah, tentunya pasti saya rasa kaget, campur takut, campur shock karena dalam kurun waktu 6 bulan, tadi juga dicerita dibawa ke UGD, tiba-tiba langsung dites, terus dites ada lupus lagi ya. Reaksi pertama mungkin dari Keisha dulu, reaksi pertamanya Keisha ketahuan ada lupus nih, mungkin tahu nggak itu penyakit apa atau gimana, silakan. Kalau aku pas didiagnosa lupus di situ aku masih belum sadar. Tapi pas didiagnosa sindrom nefrotik itu aku sempat kaget, terus kayak tentunya sedih banget, terus panik juga soalnya kan dibilangnya kan ginjal bocor, terus namanya tuh Iya. kayak ngeri banget, jadi makanya pastinya awalnya takut banget gitu sih. Jadi reaksi pertama selayaknya semua orang pasti takut ya, khawatir, apalagi Ya, Bu Noni, saya juga mungkin paham sebagai orang tua pasti sangat khawatir, sangat takut ya. mungkin ya di momen tersebut. Bu Noni, reaksi pertamanya apa, Bu, saat didiagnosa waktu itu ketika diperiksa ya oleh dokter di UGD dan dinyatakan lupus? Apakah Ibu udah familiar dengan lupus sebelumnya atau pernah dengar tentang penyakit itu mungkin? Sebenarnya kalau familiar enggak, tapi udah pernah dengar sebelumnya lupus Pernah karena dengar ada ya? teman saya juga yang menderita lupus. Tapi setahu saya lupus itu kan butuh waktu agak lama sebelum akhirnya Betul. bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi ini kok serannya tiba-tiba, dan hasil labnya juga lupusnya pun tidak terlalu tinggi, Dok. Jelas Apanya ya? sih? Ya, Titernya gitu, nggak titernya terlalu ya, tinggi betul. titernya. Itu yang Iya. sempat saya heran di situ, tapi kata dokter ya itu emang bisa gitu, bisa menyebabkan itu, dan kreatininnya pun belum terlalu naik banget, Dok, masih 2 komaan, tapi ureumnya itu udah Oke. 300-an. Wah, Ureumnya itu oke. 300-an, udah Sangat tinggi tinggi ya. banget ya. Iya. Oke, nah sekilas buat teman-teman, jadi
lupus ini memang salah satu penyakit autoimun yang paling sering nih, Keisha, Bu Noni, dan juga teman-teman yang nonton, karena memang insidensi atau terkena orang-orang yang kena lupus cukup banyak. Dan makin ke sini memang agak bergeser ke usia yang lebih muda, yaitu di rentang usia 7-13 tahun. Biasanya mulai terdiagnosis. Awalnya betul, biasanya gejalanya variatif ya Bu ya, bisa dari kulit, Ya. kemudian juga bisa dari sistem pernafasan, dan akhirnya sampai ke ginjal. Tapi saya setuju, biasanya memang polanya itu ginjal mungkin nomor 3 atau nomor 4 organ yang terserang. Tapi sekali lagi tiap pasien beda-beda, jadi gejala yang harus diperhatikan juga harus kita cermati segera ke dokter. Oke Bu, waktu itu didiagnosa nih ya, lupus. Ibu ingat nggak kira-kira saat pertama kali dicek itu ureum, kreatinin, kemudian harus cuci darah, itu cuci darahnya berapa kali, dan waktu itu mungkin Keisha juga bisa sharing ketika dilakukan prosedur cuci darah gitu ya, perasaannya seperti apa? Silahkan Keisha. Kalau aku pas awal-awal cuci darah itu, aku masih juga belum terlalu sadar. Don't tahu sadar Cuman ya? pas, Oke. ya, pas udah mulai sadar sih rasanya kayak apa ya, kayak kaget sih, soalnya Kaget ya. barusan juga kan cuci darah, jadi pasti nggak terbiasa awal-awalnya doang sih. Cuman lama-lama ya udah mulai terbiasa, udah mulai kayak menerima aja gitu, gitu dok. Nah, dari Bu Noni gimana Bu? Saat waktu itu diputuskan cuci darah, apakah mungkin ada dari keluarga ada Iya. diskusi terlebih dahulu atau bagaimana? Waktu itu sempat denial ya dok, dari awal kan Iya, memang pasti. dokter sempat menyampaikan ya, bilang harus cuci darah, tapi saya sempat bilang, loh ini kan kreatininnya nggak tinggi-tinggi amat ya. Iya. Tapi waktu itu kayaknya sudah mulai teriak-teriak dok, teriak, lantas lihat ke arah bicara sendiri, pokoknya Iya. sudah lihat ke arah lain, dan tensinya itu udah main 200-an dok, 200-an Iya. per 100-an, tinggi banget ya dok ya. Jadi saya masih denial di situ, tapi setelah dia teriak nggak berhenti, pokoknya nggak sadar juga dok, saya Iya. ajak bicara pun dia sudah tidak bisa menanggapi. Iya. Jadi saya putuskan akhirnya sebaiknya memang jalan terbaik itu cuci Lakukan darah, cuci karena darah ya. ureumnya itu udah ya kata dokter bisa naik ke otak, dan kalau udah naik ke otak itu Betul. udah bahaya banget. Jadi saya putuskan ya, katanya juga Segera ya. sih bisa sementara. Jadi harapan saya pun tadinya awalnya cuci darah itu hanya untuk sementara aja sampai ureumnya Iya. bisa turun ya. Tapi ternyata Oke. dok ya, kenyataan berkata lain. Betul. Nah, ini sedikit informasi juga buat teman-teman. Jadi memang ureum dan kreatinin itu adalah salah dua ya Bu ya dari banyak pemeriksaan yang diperiksa oleh dokter untuk menentukan fungsi ginjal. Nah, ureum itu jika terlalu tinggi kadarnya, betul bisa masuk ke dalam otak, yang akhirnya mengganggu kesadaran, kemudian juga bisa mengganggu fungsi otak secara keseluruhan, bahkan sampai mengancam jiwa. Makanya diambil tindakan untuk melakukan cuci darah, yaitu membuang ureum dan kreatinin lewat mesin, dan digantikan dengan suplai darah yang baru untuk menurunkan kadar tersebut. Memang betul Bu, biasanya dengan harapan dengan tidak ada riwayat kelainan ginjal sebelumnya, kemudian juga ini baru serangan lupus yang pertama ya waktu itu ya Bu ya, 6 bulan Iya, itu, diharapkan setelah cuci darah mungkin sementara itu terjadi perbaikan dan akhirnya tidak perlu cuci darah lagi. Namun tadi kan Bu Noni juga sempat mention ternyata kenyataan berjalan lain ya Bu ya. Nah, setelah iya betul dilakukan dok, cuci betul. darah yang pertama itu cerita selanjutnya gimana tuh? Sebenarnya waktu setelah cuci darah pertama, Keisha pun masih belum terlalu sadar, tapi dia udah nggak terlalu teriak-teriak lagi dok. Itu Oke. pun dia sudah bisa memegang lagi, kan tadinya dia nggak bisa pegang, pokoknya reaksi dari pegang barang Ya. aja dia nggak bisa dok. Setelah cuci darah pertama udah mulai bisa memegang, meremas, dan udah bisa eye contact, tapi masih tatapannya masih kosong dok. Iya. Baru setelah cuci darah ketiga, baru Keisha mulai kadang sadar, kadang enggak. Jadi sebenarnya kalau sadar secara buka mata, sadar gitu sadar dok, cuma seperti lupa ingatan dok, Seperti nggak ya, ingat dia betul ada di betul. mana, dia siapa gitu, iya dok. Nah, dari cuci darah yang pertama kali itu Bu, sampai sekarang apakah masih melakukan cuci darah lagi atau ada prosedur-prosedur lain yang dikerjakan selama ini? Cuci darah waktu itu sebenarnya cuma cuci darah aja, nggak ada treatment buat lupusnya. Itu metilprednisolon Ya, bentuk infusan methylprednisolone. 500 mg. Waktu itu sempat saya tanyakan apakah saya dengar kan ada kemo ya dok ya, untuk Ya, lupus, betul. kemo dosis rendah ya dok ya, Betul, yang betul. CPA.
CPA Tapi betul. waktu itu belum disarankan sama dokter, Dok. Oh Jadi baik. setelah itu saya memutuskan untuk ke Penang, Dok, untuk Oke. terapi itu kemo CPA, Dok. I see. Di sana Oke, kemo oke. CPA sempat Dari berhenti cuci darah di Penang 2 minggu, Dok. oh 2 minggu ya sempat berhenti cuci darah ya. Jadi dari cuci Ya, dan darah kreatininnya pertama, turun. oh kreatin turun. Oke, good. Berarti dari cuci Ya, darah pertama sampai ke Penang itu jaraknya berapa lama? jaraknya ada 3 bulan, Dok. 3 3 bulan ya, bulanan sampai gitu. akhir Ibu dan Keisha memutuskan, oke kita ke Penang untuk terapi CPA ya. Iya, karena kebetulan di daerah saya di Makassar treatmentnya begitu aja cuci darah tanpa ada treatment khusus, Dok ya. Jadi saya Betul, agak betul. gelisah juga waktu itu, Dok. Iya, makanya Iya. saya memutuskan untuk ke Penang. Ya, jadi ini juga sedikit insight buat teman-teman yang berobat. Saya juga selalu menyarankan untuk teman-teman mencari second opinion ya. Jadi second opinion itu bisa Iya, dari sejawat di Indonesia silahkan atau mau ke luar negeri juga silahkan karena hak pasien tetap harus kita hormati. Jadi bebas pasien itu memilih iya, Dok. siapapun dokternya dan juga rekomendasi kesehatan yang memang pasien tersebut percaya. Termasuk teman-teman yang menonton juga nih. Nah, pelajaran penting juga tadi sedikit terapi, ada terapi CPA ya. Jadi buat teman-teman yang belum familiar, memang ketika adanya lupus, first line atau obat pertama yang umumnya diberikan adalah obat anti radang berupa steroid ya Bu ya. Ada Iya, methylprednisolone dan juga golongan-golongan sejenis. Kemudian kita move on jika memang ada pertimbangan tertentu, bisa kita berikan terapi yang lebih agresif begitu. Nah, Bu, saya ingin tanya, waktu itu sempat ada pertimbangan untuk biopsi nggak ya? Atau sempat dikerjakan adanya biopsi tidak dari dokternya? iya, iya, Dok. Di Penang semuanya dilakukan, Dok. Biopsi I see. juga, pokoknya semua. Jadi dokter khawatirkannya Keisha ini lupus kelas 5. Kalau kelas 5 katanya udah nggak bisa di-reverse, nggak bisa Betul. di-reverse lagi kerusakan ginjalnya. Tapi alhamdulillah ternyata itu waktu kelas 4, ya katanya biasanya bisa di-reverse. Tapi setelah kemo CPA ketiga dan sempat berhenti cuci darah 2 minggu, nggak tahu kenapa tiba-tiba Keisha sesak lagi, Dok. Oh, jadi sempat sempat sesak lagi ya, Bu ya? Iya, sesak lagi, jadi sempat masuk HCU lagi, Dok, karena dia nggak I bisa see. sesak, Nggak banyak napas dengan cairan, baik jadi ya? iya, dokter pun heran, "Ini Keisha kok kretininnya turun, tapi kenapa Tapi dia nggak gejala tidak bisa?" membaik. Jadi Ya, ya. gejala Baik. nggak membaik, jadi dokter putuskan kembali cuci darah waktu di Penang itu. Waktu di Penang. Dan dokter putuskan tidak menyelesaikan terapi CPA-nya karena dokter anggap ternyata nggak cocok. I Karena see. terapi CPA kan juga riskan, ya ada efeknya juga Betul. buat badan, jadi dokter memutuskan cuma sampai 3 kali terapi, sudah itu stop. Di situ akhirnya saya browsing-browsing, Dok, saya cari-cari tahu di Google, saya pertanyakan tentang rituximab, Dok. Rituximab, ya. Ya, di situ dokter di Penang bilang, "Oh ya itu emang obat yang tergolong baru juga, tapi katanya coba di Jakarta, biasanya itu lebih lebih murah katanya harganya Oh dibanding di iya. Penang." Iya, Dok. Jadi saya coba tanyakan di Jakarta, Dok, di RSCM, alhamdulillah tercover BPJS juga, Cover Dok. BPJS ya. Waktu itu. Baik. Jadi Iya, Dok. ini pesan penting juga ya buat teman-teman yang memang sedang sehat itu asuransi mau itu dalam bentuk BPJS maupun asuransi swasta sangat penting sekali ya karena memang ketika ada sakit ya kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau juga ada sakit tentunya penting juga ada proteksi lah minimal untuk teman-teman semua. Nah, itu berarti di tahun 2022 sampai 2023 ya? Betul ya, Bu Nani ya? Perjalanan itu ya? Iya, Dok. Akhir 2002, ya, Desember, Akhir Dok. 2022 sampai 2023. Nah, berarti setelah pulang dari Penang, kemudian dilakukan terapi rituximab. Terapi rituximab itu berapa lama, Bu? Itu waktu, Dok, saya sebenarnya nggak langsung ke Jakarta, Dok, ya. Jadi saya di Makassar aja. Kebetulan saya terlambat tahunya, Dok, kalau karena saya kan pikir rujukannya agak susah, jadi saya Ya. laksanakan rituximabnya di Makassar dengan Mm-mm. biaya pribadi, Dok. Lantas Ya, di situ kan Kesha masih lumpuh, Dok, masih nggak bisa jalan. ya. Mm-mm. Alhamdulillah setelah rituximab dia sudah mulai Membaik kuat, ya. bisa jalan, bisa sekolah, tapi tetap ginjalnya Mm-mm. belum 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 bisa optimal berfungsi, ya. Dok. Jadi kalau Sih. iya belum optimal. Kalau dari lupus sudah negatif, Dok, udah bagus, Mm-mm. udah normal. Tapi emang ginjalnya udah
terlanjur KO duluan dok, jadi nggak bisa bangun lagi. Ya, Jadi betul, disitulah betul. saya putuskan untuk transplant dok. Nah ini menarik. Iya, Jadi sesudah semua obat-obatan dan juga cara-cara terapi yang sudah dilakukan nih ya Bu ya, akhirnya sampailah iya, ke pilihan atau opsi transplant. Nah orang-orang iya, iya dok. termasuk mungkin teman-teman yang nonton ini kan dengar kata transplant, apalagi disambung dengan ginjal itu sangat menakutkan untuk rata-rata Iya, pasien dan juga mungkin untuk Ibu dan Keisha juga saat itu ibaratnya sudah lewat dari mulut buaya masuk ke mulut harimau pikirnya ya. iya betul, betul, Ya, mau betul dok. masuk Iya, ke transplantasi ginjal. Mungkin saya pengen dengar dari iya. Keisha dulu nih. Nah, Keisha kan ketika, aduh, ibaratnya kemarin udah membaik nih pakai rituximab, udah pakai obat-obatan membaik, ternyata kok saya harus transplant lagi? Rasanya apa tuh Keisha? Sempet kepikiran apa nggak? Sebenarnya awalnya mama doang kan yang mau transplant, terus aku awalnya nggak mau, aku masih optimis, masih bisa sembuh tanpa harus transplant gitu. Tapi lama-kelamaan karena mama suka jelasin, terus kasih lihat contoh-contoh orang yang pasien-pasien transplant gitu, jadi aku makin yakin kalau oh kayaknya nggak apa-apa deh transplant gitu. Jadi udah nggak Hmm. takut lagi pas udah dijelasin ke mama. Oke, thank you Keisha. Nah itu penting juga ya memang komunikasi antara keluarga dan juga support sistemnya itu sangat penting sekali dalam penyakit atau kondisi apapun lah. Dalam kondisi yang sehat juga komunikasi sangat penting. Oke, berarti Iya, kita sudah memutuskan nih waktu itu Bu Noni dan juga Keisha, oke, let's go for the iya. transplant. Dan waktu itu kemana dan juga pendonornya ini siapa Bu? Karena kan tentunya yang namanya transplant ini salah satu aspek yang menurut saya paling susah adalah mencari donor yang available dan cocok ya, harus digarisbawahi ini buat teman-teman yang menonton. Silakan Bu. Iya. Di situ ada halangan lagi dok, ada cobaan lagi masuk mulut harimau, ada halangan. Ada Ternyata ya. golongan darah Kesha itu beda dengan golongan darah saya dengan ayahnya. Oh, oke. Baik, Ya, baik. jadi Kesha O, saya A, saya Hmm, B, ayahnya ya. A. Waktu itu saya heran, kok bisa beda Kok ya? bisa Sempat ya heran ya. juga waktu itu. Kata dokter, oh iya emang A dan B bisa menghasilkan O katanya ya. Betul. Jadi di situ saya sempat takut, saya googling lagi katanya nggak bisa kalau beda golongan darah. Di situ Betul. saya takut lagi, lantas saya coba-coba cari tahu lagi, katanya udah bisa beda golongan darah, tapi setahu saya belum bisa di Jakarta, masih di Singapura di mana, dan budgetnya itu ya Fantastis begitulah lah dok ya, ya, mahal pasti. banget ya. Betul. Ya, tapi saya coba cari tahu lagi di Jakarta bagaimana, masa nggak bisa Jakarta, saya coba tanya di Penang bilang, oh Bu RSCM bisa kok, kami Penang belum bisa, tapi RSCM setahu saya udah bisa. Jadi di Iya, situ saya sudah mulai ada harapan harapan lagi, nih. jadi udah mulai, karena emang niat saya waktu nggak akan menyerah lah sebelum saya emang Iya, betul-betul bisa dapat kesempatan hidup ketiga lagi ya setelah betul, cuci betul. darah. Ketiga bahkan ya, Bu, ya, betul. Ya, ketiga ya. Jadi setelah itu saya ke RSCM konsul, minta rujukan dulu di rumah sakit sini, dan dia lihat Keisha semangat mau sembuh, jadi dia kasih Ya. rujukan ke RSCM. Di situ saya konsul dengan nefro Dr. Eka Laksmi, dan Oke. dijelaskan kalau emang udah bisa beda golongan darah, tapi harus dilewati dulu prosedur plasmaferesis dok, Iya, terapi betul. plasmaferesis. Ya, Dan itu cukup ketat ya, Bu, ya. Jadi mulai dari awal screeningnya, kemudian juga pemeriksaan darahnya, ya itu iya setahu dok, saya memang iya. prosesnya cukup panjang. Nah, boleh ceritain nggak, Bu, dari ketika masuk, kemudian juga dilakukan proses plasmaferesis itu sampai akhirnya dapat donornya itu berapa lama? Sebenarnya dok, karena pasien anak ya, dokter bilang Hmm. cenderung BPJS lebih lebih murah hati lah dengan pasien anak. Jadi alhamdulillah Ya, semuanya diringankan dok. Cuma prosedurnya itu ada 3 bulan gitu ya. 3 bulan ya. Iya, ada 3 bulan aja, karena pasien anak emang katanya bisa didahulukan beberapa Ya. pasien karena mungkin perhitungan karena mereka masih anak-anak ya. Betul, betul, Eh, betul. Terus karena orang tua, karena pendonornya orang tua, Pendonornya orang jadi tua ya. dimudahkan juga dari segi Hmm. advokasi, tidak terlalu, tidak Ya, ada halangan dari segi lulus advokasinya atau enggak. ya. Jadi itu aja, tunggu. Cuma waktu itu Kesha sempat positif, ada lagi halangan yang lain, sempat positif hepatitisnya, Hepatitis. hepatitis. Hepatitis apa B, Bu, waktu itu? Ya, hepatitis B waktu itu. Iya, iya, Jadi iya. lantas diobati lagi, harus ditreatment dulu lagi hepatitisnya.
Baru Jadi akhirnya sempat setelah tertunda sudah lagi ya turun, Bu ya. tertunda lagi karena ada lagi rintangan yang lain, Dok. Rintangan ya. Tapi tetap tidak menyerah karena jadi dokter bilang ya udah kita kasih treatment dulu untuk hepatitisnya sampai jumlah virusnya turun. Alhamdulillah turun. Akhirnya Akhirnya prosedur bisa dilakukan transplantasi ya Bu ya. dimulai. Iya, Nah, iya, Dok. oke Bu, sampailah kita di hari donor nih Bu ya. Hari donor, Iya. semua sudah dilewati segala rintangannya. Akhirnya siapa yang menjadi pendonornya Bu? Kalau saya nggak salah ayahnya ya Bu? Iya, Dok. Jadi waktu itu kami berdua, Dok. Saya sama ayahnya yang dites. Oh, oke. Ya, jadi siapa yang paling cocok, Dok? Cocok. Tapi ya, dan ternyata dua-duanya cocok. Jadi tergantung kami aja mau ayah atau mau ibu. Tapi ayahnya bilang, kan kamu udah lahirin Keisha, udah kasih kehidupan Keisha. Jadi saatnya saya kasih kehidupan lagi ke Luar Keisha. biasa. Itu, iya, itu kata ayahnya. Dan dia bilang, lagian kalau yang sudah operasi kan yang rawat Keisha siapa? Kalau kamu juga dioperasi, nanti kasihan kamunya kan harus rawat Keisha juga dengan. Jadi kami memutuskan keputusan bersama juga dan dokter juga bilang karena saya kebetulan pernah juga ada sakit, Dok, jadi makanya dokter keputusan lebih baik ayahnya aja Baik. juga dan keputusan bersama juga sih, ya. Jadi akhirnya ayahnya yang memang perlu teman-teman tahu juga ya, kasih orang tua sepanjang masa ya Bu ya, tidak melihat waktu Iya, dan perjuangan apapun dilewati mulai dari pertama konsul sampai akhirnya menjadi pendonor. Nah, momen-momen ini pertanyaan semua orang dan juga mungkin saya juga penasaran ya, itu saat mau masuk ruang operasi itu mungkin detik-detik paling menegangkan ya, mungkin Keisha ya. Bisa deskripsikan nggak sebelum Ya. dikasih anestesi itu mungkin seperti apa itu? Ya menegangkan sih, Dok, tapi ada bahagianya juga soalnya kan kayak akhirnya kan soalnya lama banget menunggu buat Iya, jadwal betul. operasi. Terus pas pengen masuk ke ruangan operasi, tentunya deg-degan banget. Deg-degan Cuman ya. pas masuk kan tindakannya langsung cepat di anestesi. Jadi Iya. sebentar aja aku sadarnya, terus habis itu langsung udah nggak sadar lagi deh. I see. Prosedurnya berapa lama waktu itu, Bu? Dia masuk pagi, selesainya sore, Dok. Sore ya Karena biasanya. waktu itu ternyata karena nggak tahu ginjalnya ayahnya agak banyak pembuluh darahnya kalau nggak salah, jadi harus Iya. apa dulu sih Disisihkan dulu, dirapikan iya dulu lah biasanya. istilahnya. Iya. Betul. Ya, Iya. jadi setelah dilakukan transplantasi itu, sampai per hari ini, apakah masih ada keluhan nggak, Keisha? Atau dirasakan apa nggak dalam kesehariannya? Alhamdulillah sih udah nggak ada, Dok, kalau sekarang. Nggak ada ya? Kalau awal-awalnya emang masih kerasa nyeri, terus kayak masih nggak terbiasa gitu. Tapi untuk sekarang udah nggak ada sih gejala. Nggak ada ya? Oke, good. Thank you banget. Nggak kerasa udah mau 30 menit waktu kita berjalan. Bu Noni, Keisha, terima kasih banyak. Mungkin untuk menutup, kalau ada satu pesan yang Keisha mau berikan ke teman-teman yang menonton, kira-kira pesannya apa? Silakan Keisha. Bu Noni juga boleh nanti ya. Silakan mungkin Keisha duluan. Oh ya. Kalau aku sih jaga pola makan kalian, yes. Walaupun sekarang mungkin sehat-sehat, cuman kan kedepannya kan nggak ada yang tahu. Terus buat yang sakitnya kayak aku juga, tetap semangat, jangan menyerah. Kalian tuh nggak beda dari yang lain kok. Kalian bisa sukses juga, bisa gapai cita-cita juga, gitu sih, Dok. Keren. Thank you Keisha. Bu Noni mungkin ada 1-2 patah kata mungkin yang bisa di-sharing untuk teman-teman yang nonton nih. Ya, untuk para orang tua juga khususnya ya, jangan menyerah ya, jangan terus mencari tahu lah, terus mencari tahu. Dokter kan juga manusia biasa, banyak pasien, banyak pikiran juga, Dok ya. Jadi bagus juga mencari tahu dan konsultasikan, diskusikan dengan dokternya. Kadang dokter juga butuh masukan sedikit-sedikit mungkin. Dan ya, pesan saya juga carilah support group di Facebook. Mungkin banyak dari luar negeri juga bagus karena biasa mereka treatmentnya, pengobatannya ada yang terbaru. Gitu, jadi cari info bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga. Di Facebook banyak support group untuk banyak penyakit. Itu aja pesan saya. Luar biasa. Jangan Thank you Bu Noni, Keisha, luar biasa sekali. Saya doakan tentunya agar Bu Noni dan Keisha dan keluarga sehat selalu, banyak rezekinya. Thank you juga
atas Amin, waktunya. amin. Buat teman-teman Ya, yang di luar sana, saya juga doakan yang udah sempatkan menonton sehat selalu dan banyak rezekinya. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol follow dan subscribe juga untuk video-video menarik lainnya. Biar kita ketemu lagi di video berikutnya di podcast Sehat Bareng Yuk, Real People, Real Stories. Thank you.